mengangkat isu-isu terkini. Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar di Dialog Palembang pagi ini. Kita akan membahas ini masalah bersih-bersih ya. Ini untuk beberapa kasus korupsi di Sumatera Selatan. Terdakwa Delia Marzuki yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan yang terjerat dalam perkara dugaan korupsi pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam penerbitan surat perizinan keterangan layak K3 di Dinas Disna ke Trans Sumsel dengan nilai kerugian negara sebesar 9 miliar lebih. Ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Palembang dengan agenda pembacaan dakwaan dari JPU Kejari Palembang pada Selasa 25 Februari 2025 yang lalu. Sidang diketahui oleh Majelis Hakim ID 2 Amin SHMH, dihadiri juga oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang serta dihadiri oleh terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Jadi dalam amar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang menyabarkan bahwa terdakwa Delia Marzuki selaku Kadisna ke Trans Sumsel mengeluarkan surat layak K3 ini untuk Atiasa Mulia yang mana dalam insiden kecelakaan lift barang di Atiasa tersebut ini menyebabkan salah satu korban atas nama Marta Saputra 41 tahun ini mengalami putus lengan tangan kanan dan remuk kaki di bagian paha kanan ya, sehingga harus menjalani pengobatan. Nah, ini sudah beberapa kasus korupsi yang ada di Sumatera Selatan ini mulai banyak yang terbuka ya. Untuk itu di Dialog Palembang pagi ini, pendengar, kita akan membahas mengenai bersih-bersih kasus korupsi di Sumatera Selatan bersama pengamat hukum Universitas Sriwijaya Bapak Dedeng Zawawi. Baik, belum bergabung ya melalui via Zoom. Sudah hadir bersama kami. Kemarin juga sudah sempat berbincang juga bersama Koordinator Fitra Sumatera Selatan. Ada Ibu Nuni Handayani. Selamat pagi Bu Nuni. Sehat kabarnya Bu Nuni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun dilanda macet juga ya Bu ya. Ini kemarin saat hujan seharian. Alhamdulillah nggak banjir ya. Alhamdulillah. Nah, untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda dengarkan melalui YouTube channel, saksikan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang dan melalui aplikasi kami RRI Digital dan bisa mendengarkan di rri.co.id. Bu Nuni, ini berbicara mengenai kasus korupsi di Sumatera Selatan sebenarnya ini ya takut-takut gimana gitu ya Bu ya. Karena memang sekarang ini di kebijakan pemerintah pusat juga di presiden baru ini sudah mulai terbuka juga nih kasus-kasus korupsi yang sebenarnya banyak masyarakat yang tidak tahu sebelumnya ada kasus korupsi. Ini terbuka secara lebar dan terbuka. Kalau menurut Bu Nuni sendiri selaku koordinator Fitra Sumatera Selatan melihat kasus korupsi terkhususnya di Sumatera Selatan ini sejauh ini seperti apa sih Bu Nuni? Ya, kalau bicara tentang korupsi itu sebenarnya menarik ya. Karena ini kan sebenarnya yang melakukan korupsi adalah kebanyakan mereka jelas pejabat. Betul. Pegawai pemerintah, dia punya power, dia punya kekuasaan, dia punya semuanya. Nah, dan semakin kesini menurut saya justru korupsi itu semakin menjadi bukan malah semakin menurun ya. Karena apa? Yaitu tadi lagi-lagi kalau bicara tentang korupsi di Sumsel maupun di Indonesia secara yaitu tadi karena pertama sanksi sangat ringan sekali bagi para koruptor, sehingga mereka menjadi tidak jera dan
bahkan itu kayaknya kalau kita melihat itu seperti kayak kebanggaan kita melakukan korupsi karena mereka tidak merasa malu, Betul. tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, mengkhianati atau mencuri atau mengambil atau merampok uang rakyat gitu. Nah ini sebenarnya hal yang kayak gini masyarakat yang menjadi korban dari perilaku korupsi ini. Dan ini kayaknya kalau bicara itu nggak akan ada selesainya dan nggak akan bahkan kalau di level nasional itu kan dinamakan liga itu. Saking besarnya tingkat korupsi yang ada bahkan di BUMN sekarang yang lagi viral gitu ya. Kemudian kemarin di mana itu Timah itu juga dan nominal ininya juga lumayan sangat besar sekali. Nah belum di tingkat kalau di level provinsi misalnya kita APBD lah ya. APBD di Sumatera Selatan ini karena peluang mereka untuk melakukan korupsi itu terbuka sangat lebar sekali. Dari mulai proses perencanaan, implementasi, kemudian Monef segala macam itu ada peluang yang sangat besar untuk mereka melakukan korupsi itu. Nah, cuman ya itu tadi kita lagi-lagi ada rasa pesimis juga ada gitu karena aparat penegak hukum lagi-lagi kita belum optimal ya untuk melakukan pemberantasan atau menindak atau memberikan sanksi kepada para pelaku tindak koruptor ini. Karena kalau kita lihat sendiri kalau untuk kasus korupsi di Indonesia banyak biasanya dari pemerintahan, dalam artian dinas ya Bu ya. Betul. Malah sekarang terbuka kasus di BUMN seperti kemarin yang Pertamina, terus lagi yang MAS ya Bu ya. Iya betul. Dan ini kalau dari Pitra sendiri, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, peran dari Pitra apa nih Bu untuk Sumatera Selatan? Kalau kami sebenarnya kalau Fitra ini kan sesuai dengan namanya ya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Kita fokus sebenarnya lebih mendorong karena salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah mereka tidak transparan dalam pengelolaan. Pengelolaan penganggaran itu sendiri. Mestinya bahkan diatur dalam undang-undang itu bagaimana keterlibatan masyarakat untuk bisa dalam proses perencanaan, implementasi maupun evaluasi gitu. Tetapi ini tidak pernah terjadi. Kalaupun misalnya terlibat misalnya, musrenbang itu lagi-lagi hanya sekedar ya itu gelondongan luarnya karena secara ini Fitra juga sering terlibat ya di tingkat provinsi misalnya ikut dalam musrenbang provinsi gitu. Tetapi juga yang dibahas itu lebih ke ininya ya, lebih ke misalnya seremonialnya gitu ya. Bukan kepada misalnya bagaimana sih misalnya masyarakat memberikan masukan. Ini kan sebenarnya harusnya pemerintah butuh masukan dari masyarakat karena masyarakat yang ada di daerah itu ya. Yang tahu bagaimana kondisi misalnya infrastruktur atau pembangunan atau apa yang rusak atau membutuhkan apa itu masyarakat. Mereka yang ada di level grassroots atau tingkat ini di lapangannya gitu. Kalau para pejabatnya kan kebanyakan ada di belakang meja gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang belum terjadi. Bahkan kalau misalnya bicara tentang transparansi, kita juga mendorong bagaimana kita punya namanya KIP, Komisi Informasi Publik. Lembaga, kita punya lembaganya. Tetapi juga dulu Fitra paling rajin bersengketa dengan dinas-dinas. Maksudnya bersengketa itu karena kita memang basicnya itu data ya. Kita nggak bisa bicara tanpa data. Makanya kita pasti akan meminta data-data ke dinas-dinas gitu. Nah kalau dulu awal-awal KIP ada di Sumatera Selatan, itu Fitra paling sering. Bahkan kita sampai ke PN, Pengadilan Negeri ya.
banding, maksudnya sampai ke level gitu dan kita menang. Menang itu bukan karena apa? Karena memang data yang kita minta itu adalah hak publik gitu Iya. ya. Nah, ini yang belum disadari oleh para pemangku kebijakan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi. Informasi itu terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan itu. Itu bukan rahasia negara. Itu adalah dokumen publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Karena apa? Ketika masyarakat itu mengetahui misalnya perencanaan pembangunan itu secara detailnya itu, mereka bisa ini, oh ini anggarannya segini, kenapa misalnya pembangunannya seperti ini. Nah ini kan bisa, kalau kami dulu pernah melakukan audit sosial itu. Jadi masyarakat yang melakukan audit, kita nyebar data, kita masih bisa akses data-data misalnya dari dana desa gitu ya. Ya. Kita bagikan kepada masyarakat, ini dana pembangunan jalan setapak yang ada di desa, waktu itu di daerah desa Muba gitu misalnya. Itu anggarannya segini, bagaimana menurut ibu-ibu atau masyarakat di ini. Nah, mereka bicara gitu. Bermusyawarah. Mereka bicara, oh ini aspalnya tipis misalnya Oke. begitu, kayak gitu. Nah ini tidak terjadi di APBD provinsi, kabupaten, kota, itu tidak terjadi. Bahkan Fitra sendiri sampai sekarang kesulitan kalau misalnya kita mau mendapatkan dokumen atau data-data dokumen perencanaan pembangunan yang dari APBD itu. Justru kalau misalnya Fitra itu mendapatkan data itu dari Seknas Fitra atau dari Kemenkeu langsung gitu. Baik Bu Nuni, kita sudah terhubung bersama pengamat hukum Sumatera Selatan dari Universitas Sriwijaya Palembang, ada Pak Dedeng Zawawi. Selamat pagi Pak Dedeng. Palembang, Dela Dekwawi, Iya, sehat kabarnya Pak Dedeng? Andayani, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Dedeng. Ini bersama Bu Nuni ya di Dialog Palembang pagi ini. Nah, kita ke Pak Dedeng dulu selaku pengamat hukum Sumatera Selatan dari Universitas Sriwijaya. Kalau dilihat banyak kasus ya Pak ya, selain dari dinas-dinas yang ada di Sumatera Selatan ataupun di Indonesia, ini yang sempat viral juga di BUMN ya. Ini sudah dijelaskan juga bersama Bu Nuni. Kalau tanggapan Bapak selaku pengamat hukum, tren korupsi di Indonesia terkhususnya di Sumatera Selatan ini sejauh ini seperti apa nih Pak Dedeng? Ya, Pak Delani, kita di Sumatera Selatan ini akhir-akhir ini ada ekspos dari pihak kejaksaan terkait dengan korupsi yang terjadi di Sumatera Selatan. Itu ada yang di Muba, salah satunya pemberian izin, lalu yang terakhir juga ada mantan gubernur juga ya, yang baru 2 tahun masalah korupsi juga, sepertinya ternyata ini terjadi lagi masalah perizinan. Nah, kalau kita lihat juga kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Selatan ini cukup ada beberapa kasus yang sudah diekspos oleh pihak kejaksaan. Tetapi kalau kita lihat juga dari kepala daerah yang ada di Sumatera Selatan juga waktunya cukup maraton oleh misalnya OTT dari KPK. Nah, jadi kalau kita lihat dari efek jera yang ada, saya kira kasus-kasus korupsi yang ada ini tidak menimbulkan efek jera. Artinya bahwa kepala daerah ketika dia di OTT oleh KPK, lalu ada beberapa waktu yang akan datang terjadi lagi dan beberapa waktu juga terjadi lagi, dan modusnya juga adalah operasi tangkap tangan. Nah, kalau kita lihat kerugian yang dirugikan terhadap kasus-kasus korupsi ini, setiap kasus itu mencapai puluhan miliar saya kira. Nah, ini juga cukup menguras keuangan negara. Setelah itu pelaku-pelaku korupsi ini tentu mereka-mereka yang memiliki jabatan, memiliki akses kepada anggaran negara, baik APBN ataupun APBD. Nah, ternyata pelaku-pelaku korupsi ini juga kalau kita lihat juga mereka berkolaborasi dengan pengusaha, tidak terlepas juga dengan partai politik. Nah, jadi ada suatu sistematis yang terjadi terhadap pelaku korupsi di Sumatera Selatan, terutama kalau kita lihat modusnya. Nah, yang memprihatinkan juga ini masalah perizinan, suatu masalah kebijakan, sudah itu memang ada unsur-unsur yang memang disengaja dan secara tersistematis, lalu uangnya itu dilakukan money laundering. Nah, jadi memang ini modus operandinya memang sudah disengaja dan sistematis. Lalu kita lihat kerugiannya cukup banyak. Namun pada kasus-kasus ketika di sidang pada tingkat pertama atau
pengadilan negeri itu maksimal hukumannya itu tidak mencapai maksimum sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Tipikor. Nah, sehingga nanti para pelaku koruptor ini dia mengajukan banding, dibanding juga kalau kita lihat dari rata-rata hukuman juga tidak maksimal. Ya. Nah, ketika nanti kasasi juga, saya kira juga demikian. Nah, jadi ada peluang-peluang yang sudah dipikirkan oleh para pelaku koruptor ini terhadap kasus-kasus yang ada. Nah, ini saya kira yang terjadi di Sumatera Selatan tidak memberikan efek jerah. Nah, kalau Ya. kita lihat pelaku-pelakunya itu juga dari segi gaya hidup, dari segi ekonomi sangat-sangat mapan sekali. Betul. Tetapi mereka masih melakukan pola-pola korupsi ini. Nah, ini yang sangat memprihatinkan sekali yang terjadi di terutama kita ini Sumatera Selatan. Nah, bagaimana ke depan ini pemberantasan korupsi, penegakan hukum, tetapi walaupun agak lamban, masih sulit, kita tetap mengapresiasi pihak kejaksaan yang terakhir kemarin itu menetapkan tersangka terhadap pemberian izin, misalnya terhadap mantan gubernur, Ya. sudah itu pengusaha, sudah itu ada oknum dari BPN itu sendiri. Nah, saya kira ini memang harus disupport dan komitmen dari pihak penegak hukum untuk terus mengedepankan pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, ini juga saya kira dukung dari masyarakat sangat diperlukan kolaborasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama misalnya aktivis-aktivis dan kita akademisi dan lain sebagainya itu perlu bersinergi, juga termasuk media. Saya kira sangat bagus sekali mengangkat tema ini pada hari ini. Baik. Ini kalau untuk rancangan undang-undang perampasan aset, sepertinya kalau menurut Pak Dedeng, apakah ini sudah efektif atau perlukah hukuman mati juga nih untuk pelaku koruptor? Mengingat kalau misalnya sudah mengenai HAM, ini agak rada-rada sulit juga nih Pak Dedeng. Ya, saya kira undang-undang yang ada itu dilaksanakan secara konsisten. Sudah itu kalau perampasan aset memang dia betul-betul objektif terukur. Lalu misalnya undang-undang dari Tipikor itu dia kan maksimal itu ada ketentuan misalnya seumur hidup atau misalnya aspek-aspek lain. Ya. Nah, kalau kita lihat kasus-kasus yang ada di Indonesia terutama kalau kita tolak ukur itu belum ada saya kira yang diberikan hukum maksimal. Nah, Ya. ini yang salah satu contoh misalnya padahal kalau kita lihat secara fakta memang ini adalah pelaku korupsi dan uang negara jelas sudah dirugikan. Nah, yang memprihatinkan juga unsur kesengajaan dan berbagai modus yang digunakan. Nah, tetapi hukuman yang digunakan itu tidak mengarah setengah ke atas. Nah, saya kira. Nah, ini saya kira harus ada kira-kira hukuman yang cukup memberikan efek jerah. Lalu bagaimana pendidikan anti korupsi diberikan kepada para aparat pemerintahan, setiap lembaga-lembaga itu diberikan pengarahan-pengarahan tentang moralitas, integritas, misalnya katakanlah hidup yang ala sederhana misalnya, Ya. atau hal-hal lain. Nah, ini saya kira perlu diberikan pola-pola pencegahan sejak dini terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, karena mereka inilah nanti yang mampu mengakses uang APBN dan APBD tersebut. Baik. Pak Dedeng, kalau untuk kasus BUMN yang heboh ya, viral ya, langsung saja kita katakan kasus di Pertamina yang katanya dituntut hukuman mati. Banyak masyarakat netizen tidak percaya dengan hukuman mati tersebut. Banyak yang berbicara, sudah kita lihat aja nanti ini pasti banyak banding-bandingnya nih Pak Dedeng. Seperti apa nih kalau melihat kasus dari Pertamina sendiri? Ya, saya kira juga bagaimana pemerintah dalam hal ini Presiden saya kira sebagai pemimpin tertinggi itu apalagi BUMN ini berada di bawah eksekutif, dia adalah kementerian. Ya. Nah, rasa keadilan masyarakat itu pertama kalau saya harus terpenuhi terlebih dahulu. Jadi kalau ada isu yang kira-kira dia memang ada indikasi memang itu diyakini secara umum itu adalah perilaku yang koruptif, misalnya dalam hal Pertamina, saya kira dari awal itu harus misalnya diberhentikan terlebih dahulu. Jadi ada isu itu baru diselidiki. Karena dalam proses kalau kita lihat dalam perjalanannya ini sering menguap. Ya. Jadi memang dia ada isu nanti dari pihak internal mengkonfirmasi, wah ini misalnya sesuai dengan apa yang ada. Yang kita kan tidak mengerti misalnya apa kombinasi dari minyak tersebut. Nah, tetapi ini pemerintah bagaimana mengedepankan rasa keadilan di masyarakat. Nah, lalu misalnya intelektual utamanya ini nggak ketahuan.
apakah yang biasanya yang ditangkap atau yang dikenakan korupsi ini adalah pelaksana, padahal yang di belakang yang backingnya itu kita nggak tahu kemana. Nah ini yang permainan antara kolaborasi sehingga menggunakan celah hukum yang ada. Jadi pelaku intelektualnya ini sudah memikirkan jangan sampai nanti dia terkena kasus masalah hukum. Jadi sudah langkah-langkahnya itu sudah digunakan. Jadi ada korban-korban yang bukan pelaku utama. Nah ini yang menjadi masalah saya kira. Termasuk di BUMN Pertamina. Saya kira bisa juga dari dulu ini sudah lama sekali. Hal ini saja baru terekspos karena kondisi media yang sudah mulai terbuka, masyarakat yang sudah mulai aktif dalam hal kasus-kasus hukum ini mengamati kondisi-kondisi yang ada. Saya kira itu Mbak Adela. Baik, Pak Dedeng dan Ibu Nuni, kita terima telepon dulu ya. Pagi hari ini sudah ada yang bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Dengan Mas Virgon ya di Banyuasin, Mas Virgon ya. Iya Mbak Dela. Baik, di sini ada Pak Dedeng Zawawi, pengamat hukum dari Universitas Sriwijaya, dan ada Koordinator Fitra Sumatera Selatan. Silakan, Bu Baik, terima Nuning, kasih. Bu Nuni ya. Ya, terima kasih Mbak Dela. Selamat pagi untuk kedua narasumber, luar biasa sekali pembahasan hari ini ya, korupsi ya. Sepertinya nggak ada habisnya, karena kalau lihat pemberitaan sehari-hari, ini bukan dari media sosial ya. Jadi mungkin perlu diingat juga untuk para pendengar, jadi jangan mudah percaya dengan media sosial. Jadi saya baca dengan berbagai macam media online, terutama baik itu radio RRI maupun juga televisi. Itu luar biasa kasus korupsi ya. Yang ada di Kota Palembang aja, terakhir kalau nggak salah itu ada mantan sekda ya, Iya. Bapak Ibu ya, yang tertangkap juga, kemudian juga di Muara Enim, kemudian juga tokoh luar biasa di Kota Palembang juga jadi tersangka, kalau tidak salah itu ada atas nama Haji Alim dan juga mantan pegawai BPN Muba, ini juga menjadi dugaan tersangka korupsi. Nah, terkait dengan nama-nama besar yang ada di Sumatera Selatan ini bagaimana ya? Apakah mampu untuk penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini, ataukah memang nanti akan hilang dengan sendirinya gitu ya? Karena memang kembali lagi banyak harapan dari masyarakat ya bisa terungkap dengan jelas. Namun di sisi lain juga karena para tersangka ini juga punya uang, punya kekuasaan, ya takutnya juga nanti tidak terungkap dengan jelas ya. Ujung-ujungnya juga tidak jadi tersangka atau bebas bebas di pengadilan. Nah, untuk bisa mengawal semua kasus ini bagaimana Bapak Ibu ya, kita sebagai masyarakat hanya bisa berharap saja kepada penegak hukum yang punya wewenang lebih gitu ya, baik itu kepolisian maupun pengadilan ya, di sisi lain juga kejaksaan yang mengungkap semua kasus ini. Mungkin itu aja Mbak Dela, Baik, terima kasih Mas Virgon di Banyuasin. Mungkin kita ke Bu Nuni dulu selaku Koordinator Fitra atau Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumatera Selatan. Silakan Bu Nuni. Ya, baik. Selamat pagi Mas Virgon Iya. dari Banyuasin Iya. ya. Banyuasin juga banyak yang sudah terkena kasus korupsi ya, Mas ya. Kalau terkait pertanyaannya ada 2 pertanyaan, apakah kasus-kasus besar, bagaimana kasus-kasus besar itu bisa kita kawal, kemudian masyarakat bagaimana melakukan semacam harus bersikap gitu ya. Ya benar, kalau dengan tadi saya sebenarnya di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa yang melakukan korupsi justru para tokoh-tokoh yang dia punya akses, tadi disampaikan juga Mas Dedeng juga bahwa mereka yang punya akses bisa mengelola atau langsung ke anggaran gitu. Kalau bicara tentang bagaimana dengan orang-orang besar yang terkena kasus di Sumatera Selatan, apakah bisa ini ya, lagi-lagi saya hanya bisa berharap untuk para penegak hukum bagaimana dia bisa maksimal memproses, mengadili dan memberikan sanksi kepada para tersangka korupsi ini. Karena mereka lah yang akan memutuskan itu. Kalau masyarakat itu hanya bisa berteriak, tapi harus paling tidak sebagai masyarakat harus kritis melihat pembangunan yang ada di sekitar lingkungan tinggal lah, paling minimal gitu ya. Karena dan menyuarakan itu yang utama. Karena apa? Kalau masyarakat diam, masyarakat tidak peduli, dianggap tidak ada apa-apa, aman-aman saja, tidak ada hal-hal yang tidak baik
artinya dalam hal korupsi gitu. Padahal sebenarnya kalau saya secara ini ya, karena memang concern kita di APBD gitu. Dengan melihat dokumen APBD itu kita bisa melihat bagaimana tingkat korupsi yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini. Kita setiap tahun punya data APBD gitu ya. Karena apa, dari angka-angka yang tertera dalam APBD itu bisa kita lihat kemana arah anggaran dialokasikan, untuk siapa, itu terbaca semua di APBD, di angka-angka APBD itu. Kalau saya di ini ya, ini karena kita membaca data. Nah, kalau masyarakat itu membaca implementasi hasil dari pembangunan itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu tadi, menyuarakan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Karena besar setiap tahunnya dialokasikan anggaran baik APBD kabupaten, kota maupun provinsi yang dianggarkan untuk pembangunan. Tetapi kalau melihat situasinya, misalnya angka kemiskinan di Sumatera Selatan juga kayaknya nggak begitu signifikan menurun gitu ya. Dan ini kan indikasinya kalau misalnya APBD itu dibelanjakan dengan baik, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat gitu kan. Ini kan sebenarnya outputnya gitu ya. Tetapi kalau bicara tentang ini lagi-lagi itu tadi di level nasional kita masih sangat, sekarang berapa besar? 11 atau 10 ya, besar untuk angka kemiskinan di tingkat nasional. Nah, itu indikator-indikator yang kayak gitu akan apa ya, tersinkronisasi dengan implementasi di APBD-nya itu, bahwa memang banyak sekali pengalokasian anggaran APBD itu yang tidak sesuai, banyak yang digunakan untuk hal-hal yang menurut kami tidak penting. Makanya kalau sekarang pemerintah pusat menyerukan untuk apa itu pengurangan anggaran, efisiensi. Ini sebenarnya di dinas pada menjerit, tetapi sebenarnya kalau misalnya menggunakannya, misalnya kan bukan memotong secara ini ya, kan yang dipotong misalnya kan kalau selama ini misalnya Fitra pernah membuat analisa itu ya tentang misalnya belanja perjalanan dinas itu memang luar biasa besarnya, itu kalau di DPRD itu sampai berapa puluh miliar. Nah, itu sebenarnya anggaran yang sia-sia menurut kami, karena tidak berdampak ke masyarakat gitu kan. Nah, itu yang anggaran yang seperti itu yang harusnya diefisiensi. Tetapi kalau yang untuk masyarakat tidak boleh dikurangin gitu, justru harus ditambah gitu kan. Nah, ini justru ada kegelisahan juga kalau saya kemarin misalnya dengan orang dinas apa itu mendengar keluhannya ketika ada efisiensi gitu. Tetapi sebenarnya kenapa nggak dari dulu? Kalau kami sudah meneriakkan bagaimana sebenarnya pemerintah daerah itu harus melakukan efisiensi, udah dari berapa tahun yang lalu kita meneriakkan efisiensi itu. Yang diefisiensi adalah anggaran-anggaran yang memang menurut kami tidak penting. Tidak penting karena tidak berdampak kepada masyarakat. Nah, ini yang masih banyak terjadi di wilayah kita, dan ini masih menjadi fokus juga dari Fitra untuk meneriakkan, tetapi juga sebenarnya lebih ke, kalau Fitra lebih ke memberikan informasi, penyadaran kepada masyarakat bahwa mereka punya hak untuk melakukan pengawasan, melakukan kontrol, karena mereka punya punya hak ya, bukan punya kontribusi dengan membayar pajak. Apalagi sekarang pajak banyak sekali yang dikeluarkan, yang ditarik oleh masyarakat. Belum kenaikan, belum banyak macam pajak itu. Nah, ini kontribusi masyarakat kita sangat besar terhadap APBD maupun APBN. Jadi punya hak untuk melakukan pengawasan itu. Ini yang terus kami teriakkan kepada masyarakat bahwa ayo kita awasi, jangan diam, jangan tidak peduli. Kalau diam tadi dianggap baik-baik saja, sementara kondisinya tidak baik-baik saja. Baik, itu tadi dari Koordinator Fitra Sumatera Selatan. Dan kalau dari segi pengamat hukum dari Universitas Sriwijaya, Pak Dedeng,
pertanyaan dari Pak Virgon di Banyuasin, boleh ditanggapi? Baik, ya. Terima kasih sudah ikut berperan serta dalam acara ini dengan topik yang sangat menarik ini. Saya kira kalau kita lihat dari akibat korupsi dari yang ada itu, kita lihat kemiskinan yang cukup banyak di negara kita ya. Apalagi kita dari 45 sampai sekarang sepertinya kita masih dalam posisi negara berkembang. Kalau kita lihat keterbelakangan ekonomi masih cukup banyak masyarakat yang mengalami keterbelakangan ekonomi. Lalu kita lihat di negara kita ini kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi. Jadi orang memiliki lahan yang ratusan hektar dibandingkan yang tidak memiliki lahan. Lalu orang yang memiliki properti yang sangat cukup mewah dibandingkan dengan tidak memiliki properti. Jadi ada kesenjangan ekonomi akibat dari kolaborasi dari korupsi ini. Nah, sekarang kalau kita lihat memang itu ada cukup nama-nama besar terhadap pelaku korupsi ini, terutama di Sumatera Selatan. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat kejaksaan dalam waktu terakhir ini, dalam kasus ini kita cukup apresiasi juga karena mereka sudah berarti karena berani menetapkan posisi tersangka tentu dengan fakta-fakta dan unsur-unsur pidana yang ada. Saya kira ketelitian dan kecermatan itu dikedepankan oleh pihak penegak hukum dalam hal menetapkan tersangka. Apalagi ini nama-nama besar sehingga saya kira kehati-hatian dan kecermatan itu diutamakan oleh penegak hukum. Nah, saya kira ini dari institusi kejaksaan itu juga harus mendukung. Ya, tentu pelaku-pelaku korupsi akan mencoba untuk mencari jalan agar mereka bisa lolos atau lepas dari jeratan hukum. Misalnya melalui pra-peradilan, tidak lepas juga dengan menggunakan lobby-lobby terhadap relasi-relasi yang ada jabatan, misalnya bisa saja melobi ke tingkat pusat ataupun bisa saja nanti ke kejaksaan yang lebih tinggi institusinya. Nah, jangan sampai nanti dari kejaksaan yang tingkat provinsi atau tingkat kabupaten nanti ada tekanan dari atas. Nah, ini sebenarnya jangan sampai terjadi hal yang demikian. Nah, kalau memang ini sudah ditetapkan tersangka, saya kira harus dilanjutkan karena nanti kalau dia masuk angin atau misalnya menguap, maka institusi penegak hukum semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Yeah. Nah, jadi penegak hukum ini dia harus dipercaya oleh masyarakat karena hukum ini adalah kepastian, keadilan, konsep daripada hukum yang ada terutama di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya kira misalnya kasus yang di Muba itu satu ditahan. Nah, pengusahanya kok nggak ditahan? Kita kan aspek kemanusiaan hal lain. Saya kira bagaimana keberanian daripada pihak penegak hukum agar ada keadilan. Jadi kalau misalnya ditahan, tahan semua dulu. Jadi misalnya ada hal, misalnya nanti bisa memberikan rasa bahwa pelaku korupsi itu tidak akan diulangi lagi oleh orang-orang yang lain. Nanti kalau yang lain melihat, wah ini kok namanya aja tersangka kok lolos, tersangka kok lolos, nggak ditahan. Nah, nanti yang lain akan ikuti juga. Nah, ini menjadi salah satu penyebab hukum itu bisa katakanlah tidak bisa tegak. Nah, bagaimana penegak hukum ini konsisten dan mampu sesuai dengan prosedur yang ada, fakta, mereka lanjutkan saja sesuai dengan mekanisme peradilan yang ada, saya kira. Baik, Pak Dedeng, kalau dari pengamatan Bapak sendiri, apakah di Sumatera Selatan ini masih ada kasus korupsi di Sumatera Selatan yang mungkin bisa dikatakan masih menggantung atau belum tuntas sejauh ini, Pak Dedeng? Saya kira ini di Sumatera Selatan katakanlah masih stagnan, saya kira. Karena untuk menegakkan hukum itu dari institusi penegak hukum itu harus satu kesatuan. Jangan sampai nanti yang dibawa mau menegakkan hukum tapi nanti ada tekanan di atas, ada misalnya lobby dari kekuasaan sehingga gimana ini? Nah, ini jangan sampai terjadi, saya kira harapan kita. Ini bagaimana masyarakat memenuhi rasa keadilan dari masyarakat. Nah, itu yang perlu kita kedepankan. Karena sesuai dengan penegakan hukum ini adalah kepastian dan keadilan. Baik, ini ada pertanyaan dari Gina di Pak Jo, katanya mau bertanya bersama Pak Dedeng ya, selaku pengamat hukum Universitas Sriwijaya. Selamat pagi Pak Dedeng, izin bertanya, bagaimana tingkat transparansi pengelolaan anggaran di Sumatera Selatan? Nah, ini apakah ada mekanisme yang bisa diperbaiki untuk meminimalisir potensi korupsi dari Mbak Gina yang ada di Pak Jo? Silakan Pak Dedeng ditanggapi. Terima kasih Mbak Gina.
memang tingkat transparansi itu sangat diperlukan sekali dalam hal anggaran. Nah, kalau kita lihat banyak sekali anggaran fiktif, terutama laporan-laporan. Nah, ini yang menjadi indikasi bahwa itu terjadi korupsi. Nah, padahal kalau kita lihat dari tata kelola pemerintahan, memang salah satu dari aspek anggaran itu ada asas transparansi atau keterbukaan. Jadi bahkan masyarakat juga harus mampu melihat laporan yang dikemukakan atau dilakukan oleh kelembagaan pemerintahan yang ada di Sumatera Selatan terutama. Nah, bagaimana asas daripada tata kelola pemerintahan ini betul-betul memiliki kualitas. Artinya bahwa laporan itu kalau kita lihat dari struktur, dia baik secara formalitas, misalnya rapi dan kira-kira sangat meyakinkan, tetapi secara kualitas itu belum tentu. Nah, ini saya kira masih banyak sekali terjadi. Misalnya ya banyak sekali misalnya anggaran fiktif, anggaran yang direkayasa, anggaran yang dibuat. Nah, ini sangat bertentangan dengan tata kelola pemerintahan. Ya. Nah, kalau ini tidak sesuai dengan substansi, saya kira potensi korupsi itu terjadi di sana. Baik. Baik, Pak Dedeng dan Bu nanti kita terima telepon dulu ya. Sudah masuk di line telepon kami di 0711369977. Pro 1 selamat pagi. Selamat pagi, Dengan Mbak penyanyi. Ya. Saya dengan Ibu Oka di Sukarame. Bu Oka di Sukarame. Di sini ada Bu Nuni Handayani, Koordinator Fitra Sumsel, Ya, dan ada Pak Dedeng saya dengar Zawawi. sempat di mobil. Silakan. Pengen satu sebagai tadi dari hukum dan juga dari organisasi, bisa nggak dari dua sektor ini, dari dua lini ini mendorong pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak sekolah seperti itu, mulai dari SD gitu kan, karena anak saya SD pun sudah mengerti itu korupsi, terus orangnya korupsi, tapi mereka tidak memahami korupsi itu apa dan dampak dari korupsi itu apa, terutama bagi mereka sendiri. Nah kan anak-anak SD ini kan kadang-kadang mereka ini taunya korupsi itu mungkin cuma berkaitan dengan duit ya. Yeah. Padahal mereka pun juga korupsi waktu seperti itu. Disuruh sekolah jam sekian, nanti di jam sekian mereka molor-molor kayak gitu. Akhirnya yang jemput nunggunya kelamaan. Itu kan juga bagian dari korupsi seperti itu. Nah, bisa nggak semua orang itu mendorong agar pendidikan korupsi itu mulai dari, maksud saya itu dari anak-anak, dari SD bila perlu seperti itu. Baik, segitu saja, Bu Oka. Ya, terima kasih Baik, Mbak. terima kasih Bu Oka di Sukarame. Mungkin kita ke Bu Nino dulu, silakan ditanggapi. Iya, itu sebenarnya bagus. Memang tentang penyadaran bagaimana korupsi ini sebenarnya kalau kita dulu pernah ya melakukan apa namanya itu SPAK ya, pernah dengar nggak SPAK? Saya Perempuan Anti Korupsi. Jadi yang disasar itu sebenarnya adalah keluarga, kemudian anak-anak kecil itu dengan permainan-permainan yang mudah ditangkap oleh anak-anak. Nah, sebenarnya perilaku korupsi yang ada di dalam rumah tangga itu juga sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya contohnya anak-anak nih suruh belanja, ya kan? Beli buku. Hal kecil itu kan. Ada kembaliannya tidak dikasihkan sama mamanya. Itu hal-hal kecil. Dan kalau tidak disuarakan atau kalau orang tuanya kurang begitu memahami, itu akan terjadi terus-menerus dan itu akan membentuk perilaku. Nah, hal-hal kecil yang yang tadi dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, itu memang seharusnya harusnya bisa itu untuk dilakukan sosialisasi untuk penyadaran kepada anak-anak, bahkan orang tua, juga ibu gurunya juga, untuk memberikan pelajaran atau sosialisasi kepada si anak-anak didiknya. Nah, ini cuman kalau kita meminta kepada dinas pasti alasannya anggaran. Tetapi sebenarnya di Sumsel juga sudah ada itu SPAK, mungkin tinggal komunikasi. Kalau di Sumsel itu koordinatornya Ibu Yanti Mohtar itu wilayah Sumatera Selatan ya. Itu masih sebenarnya SPAK bisa menghubungin beliau untuk
apa ya, dilakukan sosialisasi di sekolah, lokasinya di mana gitu. Kayaknya alat-alatnya juga masih ada karena ini sebenarnya dalam bentuk permainan. Kalau yang untuk sekolah, bahkan untuk orang tuanya juga dalam bentuk permainan gitu. Jadi sangat mudah sekali untuk ditangkap maksud dan tujuan dari permainan itu. Nah, ini yang memang pada waktu itu kami keterbatasan orang-orangnya ya untuk melakukan ke sekolah-sekolah gitu. Tetapi kalau misalnya ada permintaan dari masyarakat, insya Allah nggak, kalau lagi posisinya lagi ada di Palembang, insya Allah pasti akan ditindaklanjuti gitu. Bahkan karena saya juga terlibat di situ dan pernah melakukan itu gitu. Dan kemarin sempat stuck hampir setelah pandemi berhenti sampai ke sini. Waktu itu kami lakukan bahkan ke ibu-ibu PKK, ke perkumpulan ke Aisyah, perkumpulan perempuan-perempuan gitu ya. Kemudian banyak sih komunitas-komunitas gitu. Kita melakukan sosialisasi itu tentang bagaimana penyadaran untuk mereka tidak melakukan korupsi. Bahkan korupsi itu kan bukan hanya dalam bentuk uang, tapi banyak hal gitu yang dilakukan. Nah, ini pemahaman-pemahaman itu yang harus dipahami juga oleh orang tua si anak itu sendiri. Baik, kalau dari Pak Dedeng sendiri tanggapannya, Pak Dedeng silakan. Ibu Tina, ini pertanyaan sangat bagus saya kira, karena dengan melalui pendidikan sejak dini itu lebih efektif dalam kita mencegah tindak pidana korupsi. Karena kalau kita lihat saat ini kita sudah pada tingkat kasus yang terjadi. Nah, kita mengharapkan generasi ke depan itu adalah generasi yang mengetahui bahaya-bahaya akan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, ini kalau kita berikan pendidikan sejak dini, maka ada psikologis terhadap anak itu bahwa korupsi ini memiliki dampak yang sangat buruk terhadap suatu negara. Nah, ada 3 saya kira bisa melalui pendidikan sejak dini, lalu bisa melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, lalu bisa melakukan melalui pembiasan nilai di sekolah dan keluarga saya kira. Nah, jadi bagaimana kurikulum ini dimasukkan unsur anti korupsi. Misalnya bagaimana penanaman kejujuran sejak ini terhadap anak-anak, lalu bagaimana anak-anak ini memiliki nilai kedisiplinan dan taat pada hukum. Selanjutnya misalnya bagaimana anak ini mengutamakan kepentingan umum, misalnya dalam hal kegiatan. Selanjutnya bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak ini tentang hidup sederhana dan untuk anak-anak ini adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, kalau kita nanti misalnya ada unsur kurikulum kepada anak-anak ini, kita harapkan mereka secara psikologis mengetahui akan dampak daripada korupsi. Lalu kita harapkan juga generasi ke depan akan adalah generasi-generasi yang memang memiliki kesadaran atau pengetahuan atau misalnya anti akan korupsi. Saya kira itu, Mbak Dela. Baik. Ini kalau berbicara masalah hukum, apakah perlu nantinya ke depan tadi seperti disampaikan Pak Dedeng Zawawi dibekali dari sejak dini nih Pak ya, apakah harus masuk muatan lokal ataupun juga masalah korupsi? Mengingat kalau bukan zaman sekarang aja, dari zaman dulu kalau kita misalnya beli buku harganya sekian, kita nyebutnya sekian gitu ya. Ini seperti apa nih Bu Nuni? Apakah ini sudah berpotensi untuk korupsi ke depannya atau seperti apa? Ya, itu tadi hal-hal kecil yang terjadi di lingkungan kita. Kalau bagus sih kalau misalnya dimasukkan dalam kurikulum ya. Artinya tidak ada alasan pembiayaan segala macam kalau misalnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Tetapi kalau include dalam kurikulum kan sebenarnya bisa disisipkan ke bidang apa gitu ya, atau agama. Sebenarnya agama juga ada ya. Sudah mengatur juga gitu. Tetapi juga mungkin kalau agama mungkin khusus untuk agama ya. Tapi secara ini kan tapi pada dasarnya kalau agamanya kuat, insya Allah, tapi nggak juga ya. Ada Menteri Agama juga melakukan korupsi. Itu juga ini ya. Nah, itu berarti tadi, tergantung individualnya sendiri nih Bu. Betul. Ya. Betul. Nah, itu tadi perilaku seseorang itu. Jadi kalau bukan tentang orang yang memang beragama bagus,
Menteri Agama kurang bagus apa terkait dengan agama gitu. Tetapi itu tadi perilaku dalam diri seseorang itu bahwa tadi juga sistemik juga itu ya. Sistemik juga karena kalau korupsi itu kan biasanya tidak dilakukan sendirian. Yeah. Pasti ada kelompoknya gitu, ada organisasinya, ada ininya juga. Nah, itu yang perlu diantisipasi gitu. Kalau misalnya itu tadi paling ini ya tadi melalui kurikulum, masuk ke dalam kurikulum sekolah gitu. Jadi kayaknya itu untuk memangkas perilaku korupsi yang kalau yang sudah tua-tua ini sudah terlanjur kotor ya. Yeah. Sudah terlanjur tercemar dengan perilaku korupsi gitu. Nah, kita mulai dengan generasi penerus yang masih adik-adik ini, yang anak-anak ini kita bekali dengan kejujuran, dengan tanggung jawab, dengan kepribadian yang baik. Diharapkan nanti kedepannya sebagai penerus generasi bangsa menjadi orang yang memang punya tanggung jawab terhadap diri maupun bangsa ini. Baik, ini ada WhatsApp masuk dari Pak Antoni di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat saya pribadi kepada para narasumber RRI pagi ini. Sebenarnya tanggapan saya kalau ada yang mengurus apa saja di seluruh instansi pemerintah, ini jangan dipersulit. Jadi tidak terjadi korupsi dan tentunya adanya tindakan lebih tegas. Sebelumnya terima kasih. Kita itu adalah, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar, itu adalah untuk mensejahterakan rakyat. Lalu kalau kita lihat hakikat daripada pemerintahan itu adalah pelayanan. Nah, jadi bagaimana pemerintah ini sudah sewajarnya itu mengutamakan pelayanan yang baik kepada orang-orang yang berkepentingan dengan pemerintahan. Misalnya dalam hal pembuatan KTP, lalu membayar pajak, lalu misalnya membuat SIM, membuat STNK, mengurus akta kelahiran, dan lain sebagainya, itu harus dikedepankan asas dan pelayanan yang baik kepada stakeholder tersebut. Nah, tapi masih banyak sekali kita temui, misalnya dalam hal pelayanan saja ramah juga tidak, misalnya senyum juga tidak diberikan, apalagi misalnya masih harus ada uang tip, lalu misalnya nanti dipersulit. Kalau misalnya kita lihat kita sudah antri lama, tapi ada beberapa oknum yang cepat sekali, karena mereka ada istilah menggunakan jalur belakang. Uang Misalnya dalam. ada juga nomor, ya. Misalnya ada juga kalau ada pungli silakan laporkan, ternyata tapi di bawah tugasnya pungli semua. Nah, ini bagaimana mentalitas yang seperti itu harus dihilangkan. Karena kalau kita lihat dari undang-undang tentang pelayanan publik, lalu dari asas daripada tata kelola pemerintahan itu sudah mencakup semua bahwa pemerintahan itu adalah pelayanan yang baik. Misalnya transparansi, keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, misalnya bagian pelayanan yang baik, pelayanan prima. Bahkan kita juga ASN yang ada di pemerintahan tersebut ketika mereka prajabatan itu diberikan pembekalan tentang pelayanan prima. Tetapi ketika mereka sudah di sana sudah mulai terkena budaya untuk istilah tanda kutip seseran tadi. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita atau pemerintah itu menerapkan aturan-aturan yang sudah ada dan asas yang sudah ada. Ini pemerintah sudah mengetahui, sudah mengerti teori-teori tersebut, tetapi masih mentalitas budaya yang masih terjadi. Nah, ini harus dihilangkan karena hakikat daripada pemerintahan itu adalah pelayanan publik. Itu Mbak Dela, Pak Tony. Baik, Pak Dedeng. Ini untuk Pak Dedeng sendiri, harapannya dari Pak Dedeng dengan pemerintahan terbaru saat ini, dari kebijakan Presiden juga Bapak Prabowo mengenai penegasan kasus korupsi di Indonesia ini mulai banyak terbuka saat ini, Pak Dedeng. Silakan. Ya, saya kira dari Presiden Prabowo kita lihat dia sudah di depan umum menyatakan tidak ada toleransi terhadap bawahan atau kementerian yang melakukan tindak pidana korupsi, walaupun itu adalah relasi politik atau partai pendukung ataupun menteri sendiri, termasuk juga misalnya pejabat-pejabat yang ada. Nah, saya kira ini bagaimana konsistensi ini harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan terutama misalnya oleh KPK dan pengawas-pengawas yang lain. Nah, dari pejabat-pejabat yang ada, baik relasi politik, saya kira ini memang harus dibuktikan. Nanti kalau misalnya ada indikasi misalnya relasi-relasi politik itu korupsi, siapapun walaupun dia memiliki kekuasaan yang
tinggi, saya kira Presiden harus komitmen dalam pernyataan tersebut. Nah, ini masyarakat tentu menunggu dan menilai karena sekarang secara administrasi pernyataan pejabat yang dikemukakan di publik itu adalah memiliki akibat hukum karena dia diberikan oleh seorang pejabat terhadap masyarakat. Nah, masyarakat ini menunggu apakah betul-betul penegakan hukum terutama mengenai korupsi ini akan benar-benar dilaksanakan oleh Prabowo yang saat ini. Nah, demikian juga pemetaan yang kita saat ini di Sumatera Selatan mudah-mudahan juga mengedepankan anti korupsi ini sesuai dengan program-program yang baik Presiden nyatakan ataupun kepala-kepala daerah yang dinyatakan pada saat program-program kampanye sebelumnya. Saya Baik. kira itu, Mbak Dela. Baik Pak Dedeng, kita terima telepon lagi ya Bu Nuni di line telepon kami di 0711369977. Ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan. Halo. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan. Halo. Baik, nampaknya terputus ya. Mungkin dari Bu Nuni sendiri selaku koordinator Fitra Sumatera Selatan apa yang Ibu harapkan dari pemerintahan Presiden saat ini yang mulai terbuka atau juga tegas dalam kasus korupsi hukum? Maksudnya kasus korupsi ya, hukum di Indonesia. Ya, sama sih sama yang disampaikan Pak Dadang bahwa mulai terbuka kasus-kasus korupsi yang besar gitu, tetapi juga harus segera ditindaklanjuti gitu, karena ini kalau kita lihat sebagai masyarakat yang ada di daerah ini melihat apa ya di media TV maupun media sosial gitu, sangat apa ya capek gitu melihat ini para tokoh-tokoh besar yang melakukan korupsi ini, tetapi kemudian misalnya bukti-bukti sudah jelas, sudah ada gitu, tetapi lama menindak atau memprosesnya. Harapan kami sesuai dengan statement yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa tidak ada toleransi, ya benar, jangan ada apa istilahnya perlindungan terhadap para pelaku koruptor karena itu menghancurkan rakyat dan republik ini kalau para koruptor dilindungi, dipelihara, dibiarkan, tidak diberi sanksi yang berat, dan ini benar-benar republik ini akan hancur kalau lama-lama. Baik, Bu Nuni, perlukah hukuman mati untuk para koruptor? Hukuman mati kalau memang sudah luar biasa ya nggak apa-apa hukuman mati. Kalau kami itu dimiskinkan, tuntutan kami dari dulu zaman awal-awal ini kita melakukan ini, dimiskinkan dan diberikan sanksi yang seberat-beratnya sehingga mereka tidak melakukan lagi perilaku korupsi. Bahkan karena korupsi itu tidak dinikmati sendiri, pasti keluarganya juga, keluarganya yang menikmati itu tarik hartanya, dimiskinkan, dan kalau perlu sanksi sosial. Baik, kalau dari Pak Dedeng sendiri perlukah hukuman mati Pak untuk para koruptor, Pak Dedeng? Itu memang sudah dicantumkan hukuman mati atau ada selalu untuk seumur hidup. Nah, saya kira untuk ke seumur hidup saja belum, setengahnya aja kita belum. Nah, jadi bagaimana kita tegakkan semaksimal mungkin hukuman terhadap koruptor ini. Kalau di negara-negara ini sudah ada yang diterapkan, tetapi itu saya kira cukup efektif di Cina seperti misalnya. Nah, bagaimana di kita ini lihat dari kasus korupsinya, lalu konsisten dari penegak hukumnya. Saya kira dari kasus yang ada setengah saja belum sampai itu. Nah, itu Mbak Dela, gimana mau hukuman matinya? Masih jauh ya Pak ya untuk penegasan sendiri ya. Baik, Pak Dedeng Zawawi, terima kasih waktunya bersama Pro 1 untuk pagi hari ini selaku pengamat hukum Sumatera Selatan dari Universitas Sriwijaya Palembang atas waktunya, dan bersama Bu Nuni Handayani, koordinator Fitra Sumsel yang sudah hadir juga bersama Pro 1 pagi hari ini. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Pak Dedeng dan Bu Nuni ya. Untuk pagi hari di Dialog Palembang pagi ini. Selamat pagi, salam sehat selalu, selamat beraktivitas.
Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi di Dialog Palembang pagi ini bersama pengamat hukum Sumatera Selatan dari Universitas Sriwijaya ada Pak Dedeng Zawawi dan Koordinator Fitra Sumatera Selatan ada Bu Nuni Handayani berbicara mengenai bersih-bersih kasus korupsi di Sumatera Selatan ya. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kita di Halo RRI, kami akan menerima penelpon untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan atau pelaporan ini mengenai pelayanan publik ataupun yang lainnya, boleh ya di line telepon nanti di 0711369977. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pastikan Anda berada di frekuensi